Baik, perkenalkan nama saya Andreas Bohekal. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, prodi KSI 2A. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang fungsi inverse dan fungsi rekursif. Pertama, saya akan membahas sedikit tentang fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi matematika yang membalikkan aksi atau pemetaan dari suatu fungsi asal. Jika sebuah fungsi f merupakan Jika sebuah fungsi f mengubah nilai x menjadi y, maka fungsi inversenya akan mengubah nilai y kembali menjadi x. Biasanya fungsi inverse dinotasikan dengan lambang f pangkat min 1 x. Lalu dengan syarat fungsi hanya memiliki fungsi inverse yang sah jika fungsi tersebut bersifat bijektif atau pemetaan satu-satu dan pada. Nah, lanjut kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini saya membuat contoh soal ada fx sama dengan 2x ditambah 5. Misalkan fx-nya adalah y. Jadi, fx ini nanti kita ubah di depan menjadi y. Ini dituliskan sebagai menjadi y sama dengan 2x ditambah 5. Nah, sebelum memulai langkah selanjutnya, di sini kita ubah posisinya yang dimana untuk agar nantinya bisa menjadi x sama dengan yang dimana x ini kita pindahkan ke sebelah kanan dan 2x tambah 5 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu 2x sama dengan y, 5 dipindahkan ke sebelah kanan atau pindah ruas menjadi negatif. Selanjutnya x sama dengan y dikurang 5 per 2. Jika sudah mendapat seperti ini, itu artinya kita sudah mendapatkan fungsi inversenya dan dinotasikan sebagai f pangkat min 1x sama dengan y-nya kita ganti menjadi x dikurang 5 per 2. Inilah fungsi inversenya. Lanjut kita masuk ke contoh soal 2. Di sini kita ada soal fx sama dengan 4x dikurang 3 per x ditambah 2. Sama seperti tadi, kita buat permisalan fx sama dengan y. Jadi, kita tinggal ganti fx di sini menjadi variabel y dan menjadi y sama dengan 4x kurang 3 per x ditambah 2. Lalu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, di sini kita harus mengubah bentuknya untuk mendapatkan nantinya menjadi x sama dengan yang dimana di sini kita mengkalikan silang y dengan x tambah 2 menghasilkan y dalam kurung x tambah 2 sama dengan 4x dikurang 3. Lanjut kita kalikan y kali x menghasilkan yx, y dikalikan dengan positif 2 menghasilkan 2y sama dengan 4x dikurang 3. Lalu setiap bilangan yang memiliki variabel x kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi yx dikurang 4 sama dengan 2y dikurang 3. Tadi jika kita memiliki setiap bilangan yang memiliki variabel x kita pindahkan ke sebelah kiri dan selain itu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi yx dikurang 4x sama dengan 2y negatif 2y dikurang 3. Lalu perhatikan bilangan di sini kita faktorialkan menjadi x dalam kurung y dikurang 4. Perhatikan x dikali y menghasilkan yx. X dikalikan negatif 4 menghasilkan negatif 4x sama dengan negatif 2y dikurang 3. Lalu x sama dengan negatif 2y dikurang 3 per y dikurang 4. Ingat, jika kita sudah mendapatkan x sama dengan seperti ini, itu artinya kita sudah mendapatkan fungsi inversenya. Lalu dinotasikan dengan f pangkat min 1x sama dengan variabel y-nya kita ganti menjadi dengan variabel x. Negatif 2x dikurang 3 per x dikurang 4. Nah, inilah hasil dari fungsi inversenya. Lanjut kita masuk ke fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Lalu, fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama ada basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Yang kedua ada recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini saya ada contoh soal tentukan nilai f5 dari fungsi rekursif berikut. Nah, di sini kita ada fn, x yang dimana kita di sini ada 3 persamaan. Kita menggunakan persamaan 1, yaitu 1 jika n-nya bernilai 0. Kita menggunakan persamaan 2, yaitu x jika n-nya bernilai 1.
Lalu kita menggunakan persamaan 3, yaitu 2 kali F dalam kurung N kurang 1, X dalam kurang F dalam kurung N kurang 2, X jika N-nya bernilai lebih dari 1. Kita masuk ke langkah penyelesaian. Kita mulai dari N sama dengan 0. N sama dengan 0 menjadi F N, X, karena N-nya 0, kita rubah di sini N-nya menjadi 0, X. Lalu, seperti yang tadi saya bilang, karena jika N-nya adalah 0, kita menggunakan persamaan 1, yaitu 1. Maka di sini menjadikan 1. Lanjut ke N sama dengan 1 menjadi F. Karena N-nya adalah 1, di sini kita rubah menjadi 1, X. Lalu karena N-nya bernilai 1, kita memakai persamaan yang kedua, yaitu X. Lanjut ke N sama dengan 2. Karena di sini N-nya bernilai lebih dari 1, kita menggunakan persamaan 3. Maka di sini jadinya F 2, X menjadi 2 kali F dalam kurung N-nya kita rubah menjadi 2 dikurang 1, X dikurang F dikurang 2 dikurang 2, X menghasilkan 2 dikurang 1 menghasilkan 1, 2 dikurang 2 menghasilkan 0. Karena di sini F 1, X adalah X, ke sini menjadi X, dan F 0, X adalah 1, maka di sini N sama dengan 2 adalah 2X kurang 1. Masuk ke N sama dengan 3. Nah, karena di sini juga N-nya bernilai lebih dari 1, kita menggunakan persamaan 3. Jadi F 3, X. Lalu di sini kita menjadi 2 kali F dalam kurung N-nya menjadi 3 karena nilai N-nya adalah 3 kurang 1, X kurang F 3 kurang 2, X menghasilkan 3 dikurang 1 menghasilkan 2, dan 3 dikurang 2 menghasilkan 1. Lalu di sini sama dengan 2 dikali 2X menghasilkan 4X, 2 dikali negatif 1 menghasilkan 2, negatif 2 kurang X menghasilkan 4X dikurang 4X dikurang X menghasilkan 3X dikurang 2. Karena di sini 2-nya tidak memiliki variabel X, jadi dia tidak bisa dikurang. Jadi di sini 4X-nya tidak bisa dikurangkan dengan 2. Jadi N sama dengan 3. Di sini menghasilkan 3X dikurang 2. Lanjut kita masuk ke N sama dengan 4. Karena di sini juga N-nya bernilai lebih dari 1, kita masih menggunakan persamaan yang ketiga. Jadi di sini F-nya menjadi 4, X. Jadi 2 kali F dalam kurung N-nya adalah 4, jadi di sini 4 dikurang 1, X dikurang F 4 dikurang 2, X. Hasilkan 4 dikurang 1 menghasilkan 3, 4 dikurang 2 menghasilkan 2. Jadi di sini 2F 3, X dikurang F 2, X. Jadi di sini kita kalikan saja 2 dikali 3X kurang 2 dikurang 2X dikurang 1 menghasilkan 2 dikali 3X menghasilkan 6X. 2 dikali negatif 2 2 dikali negatif 2 menghasilkan negatif 4. Lalu dikurang 2X karena di sini dia tidak di dalam kurung lagi, maka di sini berubah menjadi positif. Lalu menghasilkan 6X dikurang 2X karena sama-sama memiliki variabel X menjadi 4X. Lalu negatif 4 ditambah dengan 1 menghasilkan negatif 3. Jadi N sama dengan 4-nya di sini menghasilkan, atau F 4, X menghasilkan fungsi bernilai 4X dikurang 3. Lanjut, yang terakhir kita masuk ke N sama dengan 3. N sama dengan 5. Atau F N, X karena N-nya 5, di sini menjadi F 5, X. Masuk 2 kali F 5 dikurang 1, X dikurang F 5 kurang 2, X menghasilkan 5 dikurang 1 menghasilkan 4, 5 dikurang 2 menghasilkan 3. Lalu di sini menghasilkan 2F 4, X dikurang F 3, X. Kita kalikan 2 dikalikan 4X, 2 dikalikan 4X menghasilkan 8X, 2 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 6,
dikurang 3x tambah 2 karena di sini tidak berada dalam kurung lagi. Lalu 8x dikurang 3x menghasilkan 5x karena dua-duanya memiliki variabel x. Jadi kita kurangkan, lalu negatif 6 ditambah 2 menghasilkan negatif 4. Jadi di sini f5, x nya menghasilkan fungsi yang bernilai 5x kurang 4. Jadi itulah hasilnya. Jadi sekian dari sedikit penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.